habis pujianku untuk Allahku yang begitu ajaib. Rencanamu sungguh indah untuk hidupku yang penuh suka duka. Kau Tuhan penolongku yang tak pernah meninggalkan diriku. Inilah diriku memuji dirimu. Inilah diriku memuji dirimu. Selamanya ku nyanyikan haleluya. Oh, 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 ku nyanyikan haleluya untuk semua yang terjadi dalam hidupku. Shalom Haitis. Mari kita bersyukur atas kemurahan Tuhan di dalam hidup kita, karena kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama beribadah. Mari kita buka ibadah ini dengan bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan lagu Serukan Namanya. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas berkat dan kemurahan-Mu yang telah terjadi di kehidupan kami. Sekarang kami masih punya kesempatan untuk beribadah. Tuhan telah berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Berkati ibadah ini agar berjalan sesuai kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita harus percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah pergi dari kita. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu Hatiku Percaya. Kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya.
Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, Ku mau selalu bersyukur, sebab cintaku padamu takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari kita ulang lagi dari awal. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintaku padamu takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padamu takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Teman-teman, sekarang waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Di masa kini segala sesuatu terfokuskan kepada kita. Dan terkadang kita melupakan Tuhan yang tanpa kita sadar Dia sedang menunggu. Yuk, mari teman-teman kita sama-sama siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mendengarkan suaranya. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Mari kita nyanyikan bait yang kedua. Janganlah enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai, mari
Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi ini kami diberi kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami agar kami sungguh siap ya Tuhan mendengarkan penguraian firman Tuhan, sehingga firman ini sungguh boleh mengubah hati kami, pemikiran kami, bahkan sikap kami. Semoga apa yang kami dengar ini benar-benar bermanfaat buat kehidupan kerohanian kami. Dengarlah doa kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Halo, Shalom, hai teens, apa kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat di rumah dan bisa tetap enjoy, memiliki sukacita yang daripada Tuhan walaupun apapun keadaan kalian. Hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Meeting God in our worship. Berjumpa dengan Tuhan di dalam ibadah. Sebelumnya teman-teman saya ingin bertanya dulu nih. Kalau menurut kalian selama ini kalian ibadah udah ngerasain belum manfaat daripada ibadah? Kalian setiap hari Minggu ya ikut ibadah di gereja dulu. Lalu sekarang ibadah online gitu ya. Kira-kira ada nggak pengaruhnya ibadah itu buat kehidupan kalian? Ada sesuatu yang kalian bisa rasakan nggak? Sukacita kah atau membuat kalian berubah? Ya, jawabannya mungkin macam-macam ya. Ada mungkin teman-teman yang berpikir, saya nggak ngerti, saya mah cuma ikut aja begitu ya. Karena kan orang Kristen harus ibadah. Kalau orang yang lain Muslim hari Jumat sholat. Kalau Kristen ya Minggu ya ibadah lah gitu ya. Jadi ikut aja. Atau ada yang bilang, ya saya selama ini ibadah itu ya disuruh sama orang tua. Kalau nggak ibadah saya dimarahin begitu. Wah, ini kalau istilahnya zaman sekarang itu parah kalau yang begitu tuh ya. Mestinya nggak boleh kita ini jadi orang Kristen seperti yang dikatakan orang Kristen latah. Melakukan segala sesuatu hanya karena ikut-ikutan ya. Bukan keinginan sendiri atau dipaksa disuruh baru ikut ibadah. Nah, saya ingin mengajak kita semua belajar dari perkataan Raja Daud yang terambil dari 1 Tawarikh 28 ayat 9. Saya akan bacakan buat teman-teman sekalian ya. 1 Tawarikh 28 ayat 9. Dan engkau anakku Salomo, kenallah ayahmu, Allahnya, Dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Nah, sebenarnya bagian firman Tuhan yang kita baru baca ini, itu terambil dari perikop yang punya judul Pesan Terakhir dari Daud kepada Salomo mengenai pembangunan bait suci. Jadi ceritanya dulu Daud punya keinginan untuk membangun bait suci begitu. Nah, tapi Tuhan menolak. Tuhan menolak dengan alasan bahwa Daud ini dulunya adalah seorang prajurit yang sudah membunuh banyak orang, ya musuh-musuhnya. Jadi istilahnya tangannya sudah menumpahkan darah dan bagi Tuhan dia tidak layak untuk membangun rumah Tuhan. Jadi Tuhan memilih anaknya Daud, yaitu Salomo yang juga menjadi raja setelah Daud untuk membangun bait suci. Nah, dengan rencana Tuhan ini, Daud mencoba menguatkan akan Salomo supaya dia benar-benar melakukan pekerjaan ini dengan sungguh-sungguh begitu istilahnya ya. Nah, bukan hanya masalah membangun bait suci yang dipesanin Salomo, dipesankan Daud kepada Salomo, tapi ada pesan khususnya yang tadi kita baca di ayat 9
dari pasal 28 ini. Kenapa saya katakan khusus? Karena ini menyangkut pribadinya daripada Salomo. Daud ingin anaknya yang adalah notabene pilihan Allah untuk membangun bait suci ini, itu menjadi orang yang mengenal Allahnya sebelum dia membangun rumah bagi Allahnya. Mengenal Allahnya, yaitu Allahnya ayahnya juga atau Allahnya Daud. Lalu disuruh juga beribadah. Jadi ada 2 pesan yang boleh dicatat di sini. Yang pertama, nasihat daripada Daud atau pesan di Daud kepada Salomo adalah pertama, kenallah Allah. Nah teman-teman, sebenarnya gimana sih caranya orang tuh bisa kenal dengan Allah, begitu ya? Allah bisa kita kenal itu pasti lewat kebenaran firman Tuhan. Lewat baca Alkitab, kalian bisa kenal Tuhan. Oh, jadi Tuhanku yang aku sembah, yang aku ikuti ini, seperti ini loh karakternya. Oh, maunya seperti ini loh. Oh, rencananya seperti ini loh. Gitu ya. Itu semua dinyatakan Tuhan di dalam firman Tuhan. Nah, selain membaca firman Tuhan, kita juga kalau mau kenal seseorang, kita harus berteman atau berelasi bukan dengan orang itu. Sama ketika kita mau mengenal Allah lebih dekat, kita harus punya relasi sama Tuhan atau bersekutu dengan Tuhan. Nah, ini biasanya kita lakukan lewat ya persekutuan, itu sering kita sebut ibadah, gitu ya. Persekutuan juga, ibadah juga bisa dibilang tempat kita berelasi dengan Tuhan. Teman-teman, ibadah memang Tuhan yang perintahkan, ya. Itu bukan sekedar untuk kepentingan Tuhan, tapi justru lebih banyak untuk kepentingan manusia. Waktu Tuhan memanggil bangsa Israel keluar dari Mesir, selalu yang dinyatakan Tuhan untuk Musa sampaikan kepada Firaun adalah lepaskanlah umatku supaya dia bisa beribadah kepadaku maksudnya. Jadi Tuhan memilih bangsa Israel, umat pilihan itu dikeluarkan dari Mesir itu supaya dia itu bisa menjadi umat Tuhan yang bisa beribadah kepadanya. Jadi salah satu tanda umat Tuhan adalah beribadah. Ya memang tadi ada konsep yang bilang, ya kalau saya orang Kristen ya saya beribadah ke gereja pada hari Minggu gitu ya. Ya ada kebenaran di sana. Begitu ya. Menjadi umat Tuhan tandanya adalah beribadah kepada Tuhan. Nah waktu Tuhan memberikan 10 perintah Allah, salah satunya adalah kuduskan hari Sabat, itu di Keluaran 20 ayat 8 hingga ke 11 dengan penjelasannya. Tuhan itu bermaksud waktu bilang kuduskan hari Sabat, Tuhan mengatakan dia 6 hari bekerja menciptakan, pada hari yang ke-7 dia beristirahat. Begitu juga diharapkan umatnya melakukan itu. Punya jeda untuk beristirahat dari kegiatan yang biasanya sering dilakukan sehari-hari. Jadi istilahnya waktu hari Sabat itu ada jeda khusus di mana mereka berhenti semua dari kegiatan yang biasa mereka lakukan. Jadi hari itu menjadi hari yang berbeda, tidak sama dengan hari yang lain. Nah saudara, Alkitab juga mengatakan di dalam Imamat pasal 23 ayat 3, saya akan membacakan ya Imamat 3 ayat 23. Di sana dikatakan, Imamat 23 ayat 3. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat. Hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, itulah Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Jadi pada waktu hari Sabat dikatakan juga dalam firman Tuhan itu adalah hari pertemuan. Hari pertemuan siapa? Hari pertemuan umat dengan Tuhan. Jadi waktu hari ibadah atau hari Sabat itu adalah waktu perjumpaan umat dengan Tuhan.
Nah, itu di dalam imamat. Sedangkan kalau kita lihat lagi, Daud juga pernah di dalam Mazmur 92 ayatnya yang ke-1 dan 2, Mazmur 92 ayat 1 dan 2 dikatakan di sana, Mazmur nyanyian untuk hari Sabat. Jadi Daud menulis Mazmur untuk nyanyian di hari Sabat. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi. Teman-teman, jadi ternyata Mazmur 92 itu adalah mazmur yang Daud ciptakan untuk dinyanyikan di hari Sabat. Yang isinya adalah memuji, memuliakan Tuhan dan ucapan syukur atas pemeliharaan Tuhan. Nah, dari sini saya mau katakan bahwa ternyata Tuhan, mengenal Tuhan itu adalah dengan cara beribadah, dengan cara memuji Dia. Ya. Itu juga yang dikatakan di ayat tadi yang kita baca di dalam 1 Tawarikh 28 ayat 9. Di mana dikatakan pesan yang kedua adalah beribadahlah dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Beribadah dengan tulus ikhlas. Kalau kita mau belajar kenal Allah, kita tidak mau tidak gitu ya. Kita harus belajar bagaimana caranya Allah memperkenalkan diri, yaitu lewat ibadah. Bagaimana caranya Allah menuntun kita untuk semakin kenal Dia, yaitu lewat ibadah. Di mana tadi sudah dikatakan itu adalah waktunya perjumpaan. Di dalam ibadah itu adalah waktu pertemuan kudus. Jadi ibadah tempat kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya. Nah, tadi salah satunya udah saya sebutkan bahwa kalau di dalam ibadah itu, kalau Daud itu memuji-muji Tuhan, bersyukur. Nah, kata ibadah itu sendiri ternyata diambil dari dua kata yang memiliki arti yang mirip-mirip gitu ya. Kata pertama yaitu ta'abdon, ya. Yang kedua adalah sacah. Kedua kata ini memiliki dipakai untuk istilah ibadah. Nah, itu merupakan kalau kata yang pertama ta'abdon itu diartikan meladeni, melayani, mendengar, melaksanakan, memelihara, dan memuja. Sedangkan kata yang satu lagi saca adalah menundukkan diri, menyembah oknum yang lebih tinggi. Begitu pula di PB proskuneo, begitu ya, ibadah itu dipakai, itu punya arti seperti itu, menundukkan diri, menyembah. Nah, kalau mau digabung gitu, istilah ibadah itu sendiri, jadi ya seperti yang tadi dikatakan di dalamnya itu adalah merupakan suatu kegiatan yang meladeni, melayani, mendengar, melaksanakan, memelihara, memuja, menundukkan diri dan menyembah Allah. Nah, teman-teman, penting bagi kita di dalam ibadah ketika kita melakukan itu semua, kegiatan itu meladeni, melayani, mendengar itu, kita itu punya ketulusan. Dengan tulus ikhlas dan dengan kerelaan hati. Jadi di sini menunjukkan bahwa itu semua terjadi dengan kesadaran, dengan perasaan, dan juga dengan keputusan kita. Bukan karena disuruh-suruh atau dipaksa, tapi dengan kesadaran kita. Kenapa? Kita sadar ternyata hari pertemuan kudus itu, ternyata itu adalah waktunya kita melihat apa yang sudah Tuhan lakukan. Kenapa pemazmur tadi bisa memuji Tuhan? Kenapa dia bisa bersyukur? Karena dia melihat begitu banyak kebaikan Tuhan yang sudah diterima di hari-hari yang lalu. Jadi di dalam ibadah itu ketika kita bertemu dengan Tuhan, kita itu memuji Dia, bersyukur kepada Dia. Dan mengakui segala perbuatan-perbuatan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan.
kepada kita di hari-hari yang 6 hari itu. Teman-teman, firman Tuhan juga mengatakan, kenapa kita harus dengan tulus, ikhlas, dan rela? Karena itu ada upahnya, ya. Upahnya adalah ketika engkau mencari Tuhan dengan hati yang tulus, ikhlas, dan rela, begitu ya. Tuhan berkenan ditemui. Padahal Allah itu adalah Allah yang maha besar, pencipta langit dan bumi. Ya, kita mencari orang penting aja belum tentu kita bisa ketemu. Tapi ini oknum yang maha penting, di atas yang paling penting. Ketika kita dengan tulus, ya, dengan tulus, ikhlas, dan rela hati, Dia ingin atau berkenan untuk ditemui oleh kita. Saudara, tapi kalau kita justru membuang Dia, firman Tuhan katakan tadi, kita membuang dalam arti tidak mengindahkan hadiratnya, tidak menjadikan ibadah itu sebagai tempat pertemuan kita dengan Allah, maka sama saja seperti yang dikatakan oleh Daud kepada Samo, maka jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Saudara, orang yang tidak mau ikut ibadah, berarti jelas dia tidak menjadikan Allah sebagai Tuhan dia. Karena Allah, kalau kita menjadikan Allah sebagai Tuhan dan Allah kita, maka kita hendaknya beribadah kepada Dia saja. Tapi kalau kita mengabaikan ibadah yang Tuhan sendiri perintahkan, berarti kita sudah meninggalkannya. Bahkan tidak mau Dia. Bahkan tidak mengakui segala perbuatan baik yang sudah Allah lakukan di dalam hidup kita. Intinya, dia pasti bukan umat Tuhan. Ya tidak heran, akhirnya Tuhan katakan bahwa Dia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Tidak terhitung sebagai umat Allah. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang diingatkan Daud kepada Salomo sebagai penerus dia. Supaya dia sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan beribadah kepada Tuhan saja. Dan menganggap ibadah itu adalah sebuah perjumpaan. Makanya dia harus dengan tulus, ikhlas, dan rela hati. Dan melakukan semua kegiatan-kegiatan ibadah itu seperti melayani, mendengarkan, melaksanakan, memelihara, bahkan memuja, menundukkan diri dan menyembah Dia. Itu dengan benar-benar dengan tulus, ikhlas, dan rela hati. Karena melalui itu baru kita bisa merasakan dampak daripada ibadah itu sendiri. Selalu di bagian firman Tuhan yang lain, Tuhan pernah menegur bangsa Israel ketika mereka tidak beribadah kepada Tuhan, tapi beribadah fokusnya kepada hal-hal yang lain atau berhala yang lain. Itu membuat Tuhan marah. Bahkan Tuhan mengatakan bahwa percuma mereka berusaha melakukan ini itu, begitu ya. Hasil misalnya mereka menabur benih, hasilnya nggak akan ada buat mereka. Karena mereka meninggalkan ibadah mereka. Mereka meninggalkan Tuhan yang memelihara mereka dan yang telah mengeluarkan mereka. Itu akibat dari mengabaikan ibadah. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, kita semakin dimampukan untuk beribadah dengan tulus hati, dengan ikhlas kepada Tuhan. Sehingga ibadah itu sungguh-sungguh boleh menyenangkan hati kita dan kita buat sebagai ajang perjumpaan kita dengan Tuhan. Di mana kita bisa menyembah Dia, mengingat kasih setia Dia, bersyukur dan juga mendengarkan apa sih yang Tuhan ingin katakan melalui firman Tuhan yang disampaikan di dalam sebuah ibadah. Biarlah firman ini boleh mengubah kita. Amin. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang baru saja kami dengar. Suara manusia mungkin sudah berhenti, kiranya Roh Kudus tetap bekerja di hati setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini.
Bantulah setiap anak-anak-Mu untuk menata kehidupan ibadah mereka, supaya ibadah mereka sungguh bermanfaat bagi mereka. Ibadah mereka menjadi tempat di mana mereka boleh berjumpa dan mengalami Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa dan seruan kami. Dengarlah doa ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara diundang untuk bangkit berdiri bersama dengan seluruh jemaat Allah di masa lalu, masa kini, dan di masa yang akan datang. Kita mengikrarkan pengakuan akan baptisan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Yang berbunyi demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari teman-teman Hai Teens, kita akan sama-sama masuk ke dalam doa syafaat kita. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami boleh bersatu di dalam doa. Kami mau berdoa khususnya untuk teman-teman kami yang baru saja naik dari sekolah minggu menjadi tunas remaja dan menjadi bagian daripada Hai Teens. Kami berharap Tuhan mereka semua boleh dapat bertumbuh dengan lebih baik ya Tuhan, dan semakin dewasa dengan kehadiran mereka di tunas remaja ini. Kiranya Engkau memberkati setiap anak-anak di dalam proses pertumbuhan rohani mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan juga memberikan kesempatan untuk para mentor KTB untuk bisa terus melayani adik-adiknya, baik yang di tunas maupun yang di remaja. Beri kemampuan, lengkapi setiap para mentor Tuhan, agar semuanya ya Tuhan boleh menjadi teladan dan berkat bagi adik-adik yang dibimbingnya. Tuhan, kami mohon campur tangan Tuhan juga. Sebentar lagi pada pertengahan Agustus kami akan mengadakan pembinaan mentor secara Zoominar. Kami mohon kiranya Tuhan juga melengkapi setiap mentor dan juga menyiapkan para pembicara agar mereka bisa memberikan materi dengan baik dan benar-benar dapat menolong para mentor mempersiapkan diri. Tuhan, kami mau serahkan juga teman-teman pengurus remaja, kiranya keaktifan mereka baik di studi, dalam sekolah maupun di dalam pelayanan bisa seimbang. Sekalipun kami sekarang pelayanannya melalui online, kiranya Tuhan juga tetap memberikan kami semangat ya Tuhan, untuk menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu. Kami juga berharap dimanapun teman-teman Hai Teens berada Tuhan pada saat ini, mungkin kami tidak dapat menyapa mereka satu persatu. Namun kiranya Tuhan Engkau hadir di dalam hidup mereka, menyapa mereka dan mengingatkan mereka untuk bersama-sama bergabung di dalam ibadah online yang kami adakan atau Hai Teens adakan. Tuhan, kami mohon campur tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk kesehatan daripada setiap anggota Hai Teens. Kalau ada di antara mereka yang pada saat ini sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan kiranya Engkau memberikan kekuatan dan kesehatan buat mereka. Kami juga berharap kiranya Engkau sendiri yang akan menolong setiap pergumulan anak-anak Hai Teens
dengan pergumulannya mungkin dengan segala kebosanan ataupun kesulitannya karena tidak dapat kembali beraktivitas di luar secara bebas. Kami mohon kiranya Engkau terus memberikan kemampuan untuk mereka menerima situasi dan kondisi ini tanpa harus merasa cemas dan khawatir, dan terus juga memberikan mereka kreativitas untuk mengatasi segala kejenuhan yang ada. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa kiranya Tuhan memberkati dan menolong bangsa kami. Kiranya kami berharap Tuhan Engkau juga menolong bangsa kami untuk lepas dari pandemi COVID-19 ini Tuhan, supaya pertambahan orang yang terjangkit semakin berkurang, bukan semakin bertambah. Kami berharap Tuhan pemerintah juga diberi hikmat untuk mengatasi ini. Kami juga berdoa kiranya Tuhan menolong setiap orang yang bertanggung jawab di dalam menyembuhkan para pasien, yaitu para dokter maupun para pejabat yang mengatur segala protokol. Kiranya Engkau sendiri yang memberikan hikmat kepada mereka, agar kepada mereka juga yang sudah bekerja keras ini Tuhan beri kesehatan yang cukup, agar mereka benar-benar bisa menolong begitu banyak orang yang terjangkit penyakit ini. Terima kasih Tuhan, di akhir doa kami ini kami ingin menaikkan doa dengan menyanyikannya seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer atau scan QR Code yang akan tertera di layar. Persembahan juga dapat digabung dengan persembahan orang tua atau diberikan menggunakan amplop dan diserahkan ke kantor TU Gereja. Selagi kita mentransfer persembahan kita, mari kita menyanyikan lagu dari NKB 134, Terima Kasih Ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Mari kita nyanyikan bait yang kedua. Terima kasih atas waktu yang Dikau tawarkan padaku.
Terima kasih atas waktu yang Dikau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia, yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Mari kita bawa persembahan kita ke hadapan Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, inilah persembahan kami ya Tuhan. Terimalah persembahan ini agar persembahan kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Berkati juga orang-orang yang akan mengelola persembahan ini agar mereka dapat mengelola dengan takut akan Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita datang kembali kepada Tuhan. Kita mau menyembah Dia di keseharian kita. Biarlah hidup kita senantiasa mengutamakan Tuhan. Mari sebelum kita menutup ibadah ini, kita nyanyikan lagu Heart of Worship. When the music fades. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. Coming back to the heart of worship, when it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Mari kita ulang lebih dari awal. When the music fades. When the music fades, all strip away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus.
It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it when it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. Dipersilakan Bapak bawa firman. It's all about you, Jesus. Mari kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan doa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan selama ibadah kami pada pagi ini. Kiranya Tuhan kasih karunia daripada Tuhan Yesus, kasih yang begitu besar dari Allah Bapa, penyertaan, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus selalu menyertai kami mulai hari ini sampai Tuhan datang kedua kali. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Ku nyanyikan haleluya untuk semua yang terjadi.